Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Siapa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan? Siapa yang rindu disembuhkan oleh Tuhan? Amin. Semuanya rindu mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya menyadari bahwa kehidupan saya tanpa Tuhan itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan mungkin saat ini saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Kemarin siang ketika di tempatnya Ciklan, saya ini wes meriang badan saya. Meriang ya, rasanya wes kerwoso. Saya pulang, saya bilang sama Bu Peti, waduh aku mau flu ini kayaknya. Saya seperti itu, ya, ibu-ibu sampai malam saya diberikan obat sama Pak Jenny, sama Selin, dan saya pulang dari sini itu wes langsung aku tepar, wes gak roh ABCD ya, saya langsung kemulang minum obat tidur. Ibu-ibu yang dikasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saya bisa berdiri ini hanya satu kemurahan yang dari Tuhan. Ketika tadi Tuhan mengingatkan saya, ketika saya duduk di situ, hari-hari ini iblis itu banyak mencuri keluarga-keluarga Kristen. Banyak keluarga yang anaknya itu porak-poranda. Banyak keluarga yang terpisah. Banyak keluarga yang tidak bisa disatukan walaupun mereka hidup bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mengalami satu perubahan, satu berkat yang dari Tuhan, satu pemulihan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, ya, itu hanya satu. Kita harus mencari Dia sang sumber segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sharing sama Pak Bambang dan selalu dia sampaikan seperti ini, Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, kita seringkali saya dikuatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tanpa mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita bersatu, keluarga bersatu, anak, suami, istri bersatu, itu ada satu mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama buka dalam Mazmur 128 untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat ini luar biasa. Bagaimana supaya keluarga kita itu diberkati Tuhan. Keluarga itu terdiri dari apa, Bapak Ibu Saudara? Ayah, ibu, anak-anak. Dan ini yang disebut keluarga. Nanti kalau ada yang tanya, loh, lah suamiku sudah tidak ada, pengganti suaminya siapa? Kristus pengganti suaminya. Ya, terus ada mungkin anak-anak yang bilang, loh, ibuku sudah tidak ada, pengganti ibunya siapa? Kristus. Yang menjadi Kristus itu bisa menjadi apapun dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana satu keluarga yang ingin dipulihkan oleh Tuhan dan ingin diberkati Tuhan, dia harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Takut akan Tuhan ini tidak seperti takut akan setan. Bagaimana orang tua ingin didengarkan anaknya, dia harus punya hati yang takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anak ini bisa menurut kepada orang tua, kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini perikopnya berjudul berkat atas rumah tangga. Coba suami istri ada yang tidak jejer? Jejer. Jejer ya. Kalau ada anak-anaknya, ayo jejeri orang tuamu, ya. Karena kita semuanya akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan hari ini. Mazmur 128 kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara nanti kedua. Ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat yang keempat. Sesungguhnya bini akan memberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik ayat yang kelima yang akan menjadi subtema ayat nas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara, menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua kita melihat anak-anak kita berhasil, melihat cucu-cucu kita berhasil. Ketika saya dolan ke rumahnya Bu Ratna sampaikan sama saya, anakku semuanya berhasil, semuanya diberkati Tuhan. Cucuku ada yang di Taiwan tak sekolah nih berhasil, ada yang di Amerika berhasil. You know Jemaat Galilea? Ya Allah, mas aku. Jemaat Galilea? Rindu anaknya sekolah di luar negeri? Modalnya apa? Uang. Tuh, saya mendengar banyak kesaksian dari Bu Ratna menyampaikan, aku iki wong gak duwe, wong melarat, bener ya, wong kere, dia sampaikan sama saya. Tapi Tuhan berkati aku itu luar biasa. Diberkati, butuh iki diberkati. Bapak Ibu Saudara, anak didik kami juga ada ya yang dulu pernah main musik di Galilea, namanya Matius. Dia bisa sekolah di luar negeri bukan karena orang tuanya punya banyak uang, tapi karena dia dapat beasiswa di luar negeri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kuncinya tadi apa? Ini perikopnya berjudul berkat atas rumah kata Pak Jemi gini, puji Tuhan jemaat Galilea rodok budek-budek dadi awet urip. Lek diceluk malaikat, misal iki ya, Jo bejo, gak krungu. Jo wayahe mulih ya meneng ae, wong gak krungu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita menyadari bahwa awet urip itu bukan karena kita budek loh Bapak Ibu Saudara ya. Awet urip ini adalah berkat yang dari Tuhan. Loh, mata rohani sekalipun mungkin secara telinga, Bu Gembala kita yang lama, Bu Deborah, itu dia punya sakit juga di bagian telinga, ya. Dia tidak dengar, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi dia punya mata batin, mata rohani yang bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Nah, seringkali kita ini dikasih awak genep ya awake dhewe iki. Ada yang cacat? Oh, tidak cacat, lek cacat kok umpane yo piye yo. Ada yang maksudnya ini ada yang badannya ini nggak sempurna ya semuanya Bapak Ibu Saudara. Ada yang anaknya tidak menurut kalau dikasih tahu, diomongin no budak, diomongin no mau meneng, aja rono kok akibatnya ini mau meneng tapi budal gak mah. Beberapa waktu Bu Santi menyampaikan, saya ini tidak menurut ya waktu di wanita, tidak menurut sama suami. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berkat rumah tangga ini yang taat itu tidak hanya istri taat rumah tangga diberkati, enggak. Bapak taat bojone belangsak diberkati, enggak. Anak-anak taat orang tuanya tidak taat, keluarga tidak akan diberkati. Yang namanya diberkati, yang namanya keluarga tadi terdiri dari suami, istri, anak-anak. Ketika mereka bersatu, itu terjadi satu gerakan yang luar biasa, sehingga Tuhan itu turun tangan untuk memberkati. Kalau
suami punya maunya sendiri, istri punya maunya sendiri, anak-anak punya maunya sendiri, kita rindu keluarga kita diberkati, Pak Yonatan sampaikan nonsen, orang mungkin. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Kolose 3. Kita akan baca mulai dari ayat ke-18 sampai ke-21. Di sini ini ada satu firman untuk keluarga, bukan cuma untuk bapak, bukan cuma untuk istri, bukan cuma untuk anak-anak, tapi untuk satu keluarga, ya, disampaikan. Ayo kita akan baca bersama-sama ayat ini, ayat ke-18 sampai 21, semuanya kita membacanya supaya kita mengerti. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu Saudara, lengkap loh ya. Aku aja di ngomong, ayo Bu Jemi wedok, istri sing dingeloga. Firman Tuhan ini lengkap. Semuanya kita harus mentaati firman Tuhan. Keluarga itu satu lembaga yang kecil, ya, di dalam masyarakat. Yang tadi saya sampaikan terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Kalau satu keluarga dicampuri morotua, geger gak Bapak Ibu Saudara? Geger. Apa meneh morotuane? Morotuane lek gak among wes, engko diseneni YouTube. Bapak Ibu Saudara, ya, karena YouTube peti aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu ya bahwa keluarga kita ini, ada satu lagu dikatakan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai apa? Baleni nah, kalian nyanyi mbak aku. Sampai akhir hidupku Tuhan, janji ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya ini nangis saya dalam 1 minggu itu ngurusi wong gegeran, ngurusi wong selingkuh. Saya ya ampun Tuhan, kayak yo piye aku ini keluarga Kristen loh, keluarga terus ngurusi maneh anake ra manut diomongi. Saya bersyukur anak-anak saya diomongi manut ya Pak Jemi, ndak ada yang memberontak. Ketika kita berdua bilang ndak, yo ndak. Yo anakmu wedok Pak Jemi, jajal anakmu lanang. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Ndak, laki sama perempuan podo anak. Bener ya? Sama. Ketika saya bertanya oleh ibu atau seorang bapak yang benar-benar keluarganya diberkati Tuhan, ketika punya anak laki-laki, dibawa kepada Tuhan, dibawa beribadah, dibawa melayani Tuhan, itu dia akan menyadari bahwa anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini itu
tadi saya ketika kita membaca ya ayat hei istri di dalam Kolose ini ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang istri, istri ini paling gak seneng diatur, benar ya? Jujur, istri angkat tangan. Mana yang istri? Cinta mean. Ya Allah, loro. Mulai ini kene, ya ampun Tuhan, jemaatmu kosong Tuhan, datangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita macam, hei istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, kata tunduk ini berarti menurut. Abote. Wih, kenaan loh bapak-bapak ini. Mana bapak-bapak? Mana ya? Angkat tangannya bapak-bapak coba. Seneng gak suaminya lek menurut? Bu, manuto to tak kandani. Nah, seneng ya. Bagaimana supaya istri ini tunduk sama suami? Suami ini adalah kepala dalam keluarga. Lek bojone gak manut piye? Susah gak bapak-bapak? Susah mboten Pak Joko? Nggih. Jenengan ngapakne lek mboten manut? Aja disensor. Pak Joko ini ya apa? Sabar orangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata tunduk di sini tidak dibatasi firman Tuhan hanya tunduk saja dan tidak ada tunduk karo bojomu lek bojomu muai blonjo akeh. Tunduk sama bojomu lek bojomu iki manut mbek kowe ndak ya, tapi kan tunduk. Tunduk itu berarti menurut. Karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Orang usah isin, awake dhewe. Orang belajar itu ndak boleh isin. Salah tangi maneh, tiba tangi maneh. Bapak Ibu Saudara, ya saya pun juga ndak sempurna. Wong kadang ya gak manut, kadang aku ya ngocos lambeku. Kayak apa? Bapak Ibu Saudara, wanita. Tapi selanjutnya ya, lagi ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di bapak-bapak ngateko saiki sing jenenge bapak pengen roh hau. Ngadeg bapak. Ngadeg maju rene. Saiki sing pegang mimbar aku. Maju. Ayo maju. Bapak. Maju. Majunya. Ya maju. Ya, tak sangoni bapak-bapak. Sangat segitu. Maju sih, maju tadi. Lah, tak teko aneh. Bapak-bapak mencintai istrinya. Ya. Balik ning bojomu. Sayangan saiki. Sayangan to. Disayang wong liya piye? Dan balik sayangan. Tak sawangi dhewe. Mati we. Oh. Pak Jeka sayang. Nah, karena ini firman Tuhan loh. Hei suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wanita ini diciptakan Tuhan makhluk yang sangat unik, ayu. Ketika engkau memilih dia menjadi pasanganmu, pasti wis mbok delok ngisor dhuwur.
teko batuk sampai sirah. Teko batuk sampai sikil. Mesti wis mbok delok. Oh, batuke ombo kena di lapangan sepak bola. Meduk mengisor, irunge menggelap, pesek. Medukne bila ombo iki kok dik. Loh, wis didelok lho nggih. Sampun nggih nika? Sampun. Ke bawah. Wah, semok sampai ngisor, sikile gak koyok kesebelasan biasa. Nah, ini singkat cerita dikatakan suami yang ingin diberkati oleh Tuhan, kasihilah istrimu. Saya ada kesaksian gini, loh Yul, bojoku nek sayang mbek aku digawane toko Mas Damai, ditukokne saon setengah on. Ya Allah, umpama aku tidak toko Mas Damai, ditukokne saon mlaku kunen. Ini guyon ya, guyon. Ndak, suami yang mengasihi istrinya tidak boleh berlaku kasar terhadap dia. Enek bojo-bojo sing kasar. Lah umpama bojoku kasar misal iki, "Hah, ayo." Lah wong bojone ya gotot selamate gak, Bapak Ibu Saudara. Loh, kan tunduk ya Bu Yuli. Loh, lele aku tuh tunduk ya moncrot piye Bapak Ibu? Bener ndak? Lalu ini ya harus menjaga diri. Siap siaga. Bener ndak, Mbak Ibu-ibu? Lah wae arep di. Lele aku, ayo. Bener. Kata tunduk ini di sini jangan diartikan tunduk itu segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya Bapak Ibu Saudara. Misal suami, ojo lunga. Katakan sering saya kan, untungnya aku gak tahu ngomong, misalnya aku geger mbek dulurku atau apa seperti apa. Saya ndak pernah, atau aku ya ndak pernah gegeri mbek bojoku, mbek dulurku, karena saya ya hanya beda pendapat itu aja lumrah. Kalau sudah saya yo sudah diam. Tapi banyak terjadi karena hari Selasa, Rabu, Kamis aku puasa ngurusi mau gegeran Bapak Ibu Saudara. Ya geger mbek dulure dhewe geger. Nah, singkat cerita Tuhan kasih hikmat sama saya seperti ini. Ngene loh. Kamu ini dilahirkan dari rahim yang sama mau berbeda katanya. Podo, loh, podo yo. Ndek weteng sing podo. Loh kok iso geger? Apalagi kita dipersatukan Tuhan, suami istri ini dilahirkan dari rahim yang berbeda. Tanpa adanya Kristus itu bertahta atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, geger gak bedino? Geger. Perkara masak iso geger. Wes ngerti kowe iki aku gak seneng jangan terong. Nek mbok masakne terong dadi lemas. Loh, bojone seneng terong, bendino masak terong. Bendino geger ndak? Geger. Iki hanya yang sedikit saja. Ya, lanjut ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Sebagai seorang anak dulu kita taat, manut ndak lek diomongi mamai, manut. Diomongi papai, manut. Ya, karena tuh ini firman loh, orang gaweanku. Ya, mana anak-anak? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala. Enak gak orang tua bicara sing gak ditaati? Berarti gak boleh. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Kalau ada yang tanya, oh aku geger aja Bu Yuli, isuk pancine terbang, sore wajahnya terbang, sesok pesone terbang. Bagaimana kita harus mentaati mereka? Bisa enggak orang tua kita dibawa dalam doa?
Percaya enggak doa itu besar kuasanya? Loh, tanpa Tuhan aku wis gak urip, Bapak Ibu Saudara. Tenan, saya punya orang tua yang temperamen. Aku wis rabil, aku cek dijotos karo bapakku pernah. Karena mergo aku dikongkon apa lho. Aku ki wis duwe bojo. Loh, bener, semua anak-anak dia kalau marah pasti bawa pisau. Saya dikejar sampai di kamar mandi, tak kancing loh, dikejar bawa pisau, melayu, tak hati mati Bapak Ibu Saudara, melayu lah ya. Nah seperti itu. Dan ketika saya menyadari, oh tanpa Tuhan Yesus aku pasti gak urip. Tapi loh, ketika ngejar saya pernah loh, papaku ya mbak kesandung wet bar ditegur nih loh, kesuandung jelumuk, si pisau ini kena di tangannya sendiri. Bayangkan, ketika aku dikejar, aku mbak Tuhan Yesus tolong, lu wedi lo gak ada pisau, bayang lo, melayu, bapak aku lagi belengket sampai ada rapat doa aku tino iki. Nah ini sesuatu hal yang terjadi di lingkungan kita. Jadi selamatkan keluargamu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan suamimu, selamatkan istrimu saat ini. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, cuma kita bisanya ini cuma karena Kristus. Ayat ke-21. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saya punya suami lo gak tahu nempeleng anaknya sama sekali. Lek aku gemes lo tak gepui seiyo, tapi suamiku ndak pernah. Malah saya diceritani cilan konji lo nyepes anaknya lo gak tahu. Iki mek nyepes. Bayang no. Betapa satu figur bapak. Saya mikir tuh kayak gini tadi malam. Oh, umpama aku duwe bojo kok bapakku no piye yo. Saya sempat seperti itu. Saya melihat ibu saya ini ditonjok, digepuk sak keneke itu seperti segojangan. Seperti Pak Andi pernah menyampaikan ini juga ya, seingat saya. Sempat saya berpikir, loh aku lek ndek bojo ngono piye yo. Saya tadi malam juga bayang nih, umpama bojoku garang asem mungkin. Nah, untungnya ndak, dikasih suami yang lemah lembut, takut akan Tuhan. Ya. Tapi berkatnya pas enek, pas butuh, pas enek. Jadi tidak berlimpah-limpah. Gak apa-apa ya. Butuh nek. Lah coba kita punya suami mungkin kaya raya, duitnya wakeh. Lek mulai lepas sepatunya, gue tahu bojoku aku kan nyepotnya sepatunya selamat. Ibu saudara, ada nggak suami yang kayak gitu? Ada. Lah mbok aku munggah nek lambine gak munggah nek lambine dhek menengae, mbok gosok lambine dhek yo menengae. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita ini bisa berpikir semua itu ada kekurangan, semua itu ada kelemahannya. Jadi kalau kita persatukan bersama-sama akan menjadi yang disebut keluarga Allah. Lalek jenenge judulnya keluarga Kristen, keluarga Allah, ambendino geger, ambendino padu. Nah sekarang saya juga mikir kayak gini, misal ya, bapak ini sudah menjadi tua terus gak bisa menghasilkan uang. Ibu-ibu piye dijual nih? Lah iki anake tenan saya di WA Bu Peti, Bu Peti, aku konseling by phone sama siapa toh Bu? Wis kok kejupenge terus toh. Iki tenan bojone setrum meh diijolne sing luwih enom, asli tenan saya aku gak ngapusi Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak jogoan awakmu ojo sampai stroke. Ibu-ibu zaman sekarang mengenaskan. Lek sampean sampai gak gagah diijolne karo sing gagah.
Lho iki sing ijone ibuke lho duduk bapake. Kebayang lho. Nah, Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ada bapak-bapak sing gene nempeleng anake, maju nek ngarep kene tak tempeleng gendi. Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Sekarang lanjut supaya firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Rindu tidak keluarganya diberkati? Rindu tidak keluarganya dipulihkan? Rindu tidak suami istrinya mingkem? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal ya, berkat Tuhan itu akan terjadi atas keluarga ini, yaitu yang pertama, kita akan buka di dalam Mazmur 128 ayat yang ke-3a. Yang tadi kita baca ayatnya. Ini adalah berkat atas rumah tangga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, pohon anggur ini adalah tanaman yang banyak ditanam di Israel. Karena minuman anggur ini adalah minuman yang menyegarkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan anggur yang memabukkan. Esen memabukkan ini jenenge dudu anggur. Jenenge apa? Sing sak botol aku enggak tahu saya. Apa? Arak. Oh, arak. Bukan anggur. Di sini dikatakan istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Nah, di dalam rumahmu. Berarti Bapak Ibu Saudara, lek sampai bojone layu wis salah bapak. Lah gak subur iki, kok gak dikei mangan? Ya enggak ya. Lah kok saat seorang ibu sampaikan aku mulai rabi golek duit dhewe. Aku mulai rabi golek duit lah padek-padek sampai saiki. Pernah saya gini, Tuhan aku kesel, pengen leren duitnya teko dhewe nyomah nyowene. Terus aku mikir, oh pengen leren, ya turu ene amben terus duit teko dhewe. Mau wis nggak mau saya, nggak mau, gak apa-apa wes kerja bareng-bareng untuk mencapai keluarga Allah. Ketika nanti melihat anaknya diberkati, anaknya menjadi seorang sarjana semuanya, anaknya berhasil, bapak ibu itu akan bahagia. Aku loh diceritani Bu Ratna, putuku tak sekolah neng Taiwan. Yo, Bu Ratna duwe akeh saiki sekolahne putune neng Taiwan. Lah aku mbok iso gak sekolahne putuku neng Taiwan. Bapak Ibu Saudara. Tapi kita enggak hanya sebatas itu berkat. Ketika Tuhan itu loh berada menjadi nahkoda dalam keluarga kita, sekalipun loh lek ditekoki duit akeh loh, aku gak duit, tapi saya percaya Tuhan itu jaminan dalam kehidupan secara pribadi ya. Ketika Tuhan mengajak kita ini untuk berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengen ndak bapak-bapak istrinya ini menjadi seorang istri yang cakap, sing pinter. Enek loh, bisa tekoki suatu ketika ada seorang istri ujuk-ujuk nangis, nyapo? Papo. Mek nangis ini. Nyapo? Mek nengoki. Nyapo? Nah, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika menyampaikan isi hati dan keluh kesahnya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, aku lo gak iso bayangin, aku tuh bila bindalit. Bapak Ibu Saudara, suaminya Kristen enggak? Kristen. Bayangkan. Makanya firman Tuhan saya ini bersyukur, saya katakan, oh Tuhan Engkau luar biasa, ngasih firman untuk keluarga lo lengkap. Ibu-ibu manut karo bapake, bener ya. Bapak-bapak sayang karo bojomu.
Anak-anak hormat to karo wong tuamu. Kok gak lengkap Bapak Ibu Saudara? Lengkap firman Tuhan ini. Saya bilang pada waktu keluarga Galilea menyanyikan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Tapi pada kenyataannya melaku dewe-dewe sakarepe dewe. Berarti firman ini ndak dilakukan. Padahal Amsal mengatakan bahwa ya keberadaan seorang wanita itu lebih berharga daripada permata. Coba lek misale Pak Jemi lo njaluk aku ning bapakku mbek ibuku lo tidak mendapatkan sesuatu yang baik pada waktu itu. Tenan kok. Bagaimana di hari pernikahan saya? Belum ngamuk-ngamuk gak bapakku. Dino nikah lho. Ngamuk. Ada ndak foto pernikahan saya? Loh, Bapak Ibu Saudara. Tapi di antara adik-adik saya dan keluarga anak dari bapak saya yang keluarganya diberkati Tuhan, ya aku yang rasanya itu karena ketika suami saya Pak Jemi ini minta saya ini dalam kondisi tidak kerja, oleh nggak bapak-bapak dijaluk anake wedok lek bojone ra kerja? Ora oleh. Sekarang berkat berikutnya ya. Setelah kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam Kolose, anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 128 yang B. Nah, yang ayat ketiga. Lanjut ya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat kuat, tumbuhnya di Israel. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia ini menghasilkan minyak yang berbau harum. Dalam keluarga, kalau anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun dan dia sudah menjadi besar, bisa dibuat minyak. Minyak itu menyebarkan bau yang harum. Coba kalau kita ini melihat kakak loh, sopo, paijo, nyapa, paling, loh, anak sopo kae, bener ya? Seperti itu kan, sediangan. Tapi coba kae loh, Samsul Huda, ranking pertama di SMA Petra, mendapatkan beasiswa. Kayak anak sopo? Pak Joko. Bayarno Bapak Ibu Saudara. Sing kena apik sapa? Lek umpamane kena elek, sapa? Bapak Ibu Saudara, ini loh. Supaya keluarga kita iki loh ojo sampai ayo anake dijogo. Anda ndak bisa jaga anakmu, ora iso. Di rumah saya, di rumahku DB ya di sana. Setiap malam tuh ada jago kluruk. Ki ben-bengi. Lah nyapa kok ben-bengi kluruk atra DM si pite aneh. Dia di etan itu kan ada temboknya. Gua pite stres mungkin aku lek mikir. Ketika dia jam 6 kan mesti dhek kluruk ning ngono, lek isuk dhek gak kluruk. Dhek lali isuk lali bengi. Nah, tapi sampai bengi dhek kluruk-kluruk. Ayam apa gitu loh, bukan ayam Jawa pokoknya. Dia dapatnya dari mana, saya nggak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasa nih wong kampung, loh enek pitek kluruk, enek apa? Wayahe dhek kluruk loh. Bener nggak? Pemikiran kita ini wis sing negatif thinking. Wah enek apa Bu Jemi karo aku ya. Nah, seringkali coba dalam keluarga ini loh, satu suara aja itu bisa membuat kita ini porak-poranda. Sing ngono kuwi mbok aja dilakon.
nih. Lakonono firman Tuhan aja. Lanjut ya, karena gini, kita ini mewariskan bapak-bapak ini sebagai karakter. Kalau orang Cina bilang kue biak, aku ini dijak omong kue biak ini was kayak tahun. Wiyuh rungu, asin aku panggah eling. Wah, gak eling aku. Apa toh kue biak? Karakter bapak ini nurun dek gone anak. Bener enggak? Tenang, karena apa? Bapak itu melihat figur ayah dalam dirinya. Apalagi kalau anak-anak perempuan. Tapi walaupun anak laki-laki, dia akan melihat. Anak laki biasanya dia melihat figur ibunya untuk dia jadikan istri nantinya. Anak wedok yang mau lihat figur bapaknya. Nanti dia akan mencari suami yang seperti figur bapaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ojo mbok sakiti hati anak-anakmu supaya ndak tawar hatinya. Saya duwe anak lho, kadang berobat kemana-mana supaya dapat momongan. Terus apa meneh duwe anak? Anak dijadikan pelampiasan kemarahan kita banyak. Tapi di sini ndak ada. Nengetan kono sing akeh. Sekarang yang ketiga. Ini Mazmur 128 ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti kita akan menikmati berkat yang diterima keluarga kita ini dengan sukacita. Masih berkatnya ra cukup, tapi tetap sukacita. Ibaratnya mek mangan sego iwak asin mbek sambel, tapi tetap senang, hatinya bahagia. Sampai orang di luar itu bilang, yo masalah Pak Andi kuwi lho, awake kuru bojone dilemokne terus, tapi ra tau padu. Gak tahu ya? Tahu tapi padu. Tahu? Oh tahu. Tanggane krungu gak? Oh gak toh. Berarti lek padu. Lek aku padu be anan. Ya, bayangkan apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau. Kue kerja oleh duit, mbok pangan kue bahagia. Itu namanya hidup yang diberkati. Nah, jangan kita ini kerja banting tulang, gak kenal lelah, isuk digawe bengi digawe isuk, ya, sikil digendas, ndas tinggi sikil, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, tapi ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sewenang lek bapak-bapak, harus percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Benar ya? Turu loh, diberkati loh bapak-bapak. Ibu-ibu turu wae. Bareng-bareng ambek aku. Ya, dikatakan berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Kerja susah payah mendapatkan roti, ya, dengan susah payah. Tuku beras regane larang, digawa mulih dipangan, ora sida dipangan, dibal karo bapake. Bapak Ibu Saudara, loh, saya melihat itu dari keluarga saya dari kecil. Tenanan, ibuku masak susah payah, ya cari uang, wes uangnya loro, golek duit, bapakku teko nesu, segone ndek dandang dibal. Nek aku ndelokne jemaahku koyo ngono sikile tak taleni rantai, tak kene, tak golekne angkrangne buri. Bapak Ibu Saudara, loh, nek carimu lo susah payah. Bayangkan. Tapi firman Tuhan ini loh berkat. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jangan sia-siakan berkat Tuhan.
Bapak-bapak miliki hati yang takut akan Tuhan, karena punjer kepala dari keluarga ini bapak, bukan ibu. Nah, saya kudu mikir sapa? Gatel aku dulu kok. Saya kudu mikir sapa? Saya kudu mikir sapa? Lek aku luwe njaluk sapa? Bapak Ibu Saudara rindu keluarganya diberkati. 3 hal ini. Pak, telu iki lho Pak, Bapak. Istrimu akan subur ya. Di sekeliling rumah menjadi iki lho, subur. Seneng gak bojone subur? Wes montok kaya ngono. Lah, anak-anakmu akan menjadi pohon zaitun di sekeliling mejamu. Firman endi? Kolose mau lho lengkap. Engko ndek omah diwaca, sok minggu tak kan ngapalne sitok-sitok rene. Sok minggu ra teko kabeh. Bapak Ibu Saudara, enggak, neng kene iki gereja gak ekstrim. Sak karepmu, wis to sak senengmu. Bapak Ibu Saudara ya, tapi kita mesti tahu firman Tuhan itu harus dilakukan. Nah, terus ayat yang ke-6 ya, Mazmur 128 ayat yang ke-6 di sini, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Berarti delok putune awake dhewe. Pengen gak putumu ganteng kok putumu? Lah, orang mek ganteng tok Bapak Ibu Saudara, tapi menjadi cucu yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Kuncinya makanya Mazmur 128 ini ayat yang pertama di sini dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalane Tuhan tok. Wes gak enek dalan sing liya. Dalane bae rono lho. Kalau di Banjaran dalane kae ning kuburan kono. Dalane kae kudu nyepi ning kono. Dalane kudu rono ngidul nyanggone Nyi Roro Kidul. Nggih kaya. Jalannya cuma satu. Ingin keluargamu bahagia. Ambungan neh, bapak-bapak, bojomu. Wah. Deh. Yo wes, gak gelem diberkati Tuhan. Tak jane mbek aku. Ya, Pak Andrendi. Terno nggawa kursi, jumeneng ning kene jenengan. Boleh tak ngomong demek bojone renek bojone boleh ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa keluarga kita. Kalau ada anak-anak keluarga yang bersama anak-anak, ayo rangkulan keluargamu. Ayo bergandeng tangan. Supaya apa? Hari ini banyak yang gugur. Gugurnya apa? Ada yang sakit, ada yang pergi, ada yang tidak tahu saya kemana. Nah, karena apa? Iblis itu tahu engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa.